Kata jihad terambil dari kata jah, yang berarti sungguh-sungguh, letih, dan sukar. Jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Secara morfologis, kata jihad berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari fi'il jahada, yujahidu, mujahadatan, wajihadan, yang artinya mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Lafaz jihad, jika dirangkai dengan lafaz fisabilillah, maka mempunyai arti berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata jihad berarti perjuangan. Ragam-ragam jihad dibedakan menjadi 4. 1. Bahwa jihad itu ada banyak macamnya dan berperang membela agama hanyalah salah satunya. Kedua, bahwa jihad dalam bentuk berperang membela agama itu hanyalah jihad ashar, sedang jihad yang lebih mulia atau jihad akbar adalah mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, makna jihad bisa berubah apa saja selama ia merupakan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan terbaik dari manusia untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Keempat, melihat keragaman manifestasi jihad dalam kehidupan, maka pemaknaan atas jihad yang harus lebih dikembangkan adalah jihad sebagai ikhtiar terbaik manusia untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan peradaban yang mulia, sebagai bentuk pelaksanaan pemerintah Allah agar manusia menjadi khalifah, menyebarkan kebaikan, keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan. Makna radikalisme secara etimologis yaitu berasal akar dari kata radikal yang artinya bertindak radikal, melakukan sesuatu secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Berpikir dan bertindak secara radikal artinya berpikir secara mendasar hingga ke akar-akarnya. Kemudian, ragam-ragamnya yaitu dalam bahasa Arab, radikalisme disebut dengan beberapa istilah, antara lain al-un adalah tindakan kekerasan dengan penggunaan kekuatan secara ilegal atau main hakim sendiri untuk memaksakan kehendak dan pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah al-tataruf. Secara bahasa berasal dari kata al-tarf yang mengandung arti ujung atau pinggir. Artinya berada pada posisi ujung atau pinggir baik di ujung kiri maupun di ujung kanan, karena kata ini bermakna radikal, ekstrim, dan berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu al-ghusulu, berarti berlebihan, melampaui, dan takarannya yang wajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme umat beragama dan penyebabnya. Latar belakang munculnya radikalisme keagamaan secara sosiologis dan empiris tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu internal maupun eksternal. Ia lahir dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya tertentu, pendukung gerakan yang oleh radikalisme dianggap sangat memojokkan umat Islam. Secara politik, umat Islam bukan saja tidak diuntungkan oleh sistem, tetapi juga merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa aspirasinya tidak terakomodasi dengan baik karena sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang pandangan mereka adalah kafir sehingga tidak memihak kepada kaum muslimin. Menurut Abdurrahman Mas'ud, lahirnya kelompok-kelompok garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab utama, yaitu yang pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena ketertinggalan umat Islam dari kemajuan peradaban barat dan penetrasi budayanya. Yang kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan pemahaman agama di kalangan umat Islam itu sendiri, khususnya di angkatan muda di generasi kita. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-gerakan radikal atau garis keras umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu eksakta dan ekonomi. Radikalisme di perguruan tinggi, dinamika realita dan deradikalisasinya, mengingat bahwa benih-benih terorisme dan radikal itu sudah memasuki dunia kampus. Berbagai upaya penanganan harus segera dilakukan untuk menghentikan penyebarannya. Salah satu solusi yang bisa dijalankan adalah deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu program penanggulangan aksi-aksi kekerasan, teror, dan radikalisme. Program deradikalisasi sendiri dalam bidang pendidikan itu dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama bisa dengan seleksi tenaga pendidik, yang kedua bisa review kurikulum atau diskusi publik, atau bisa juga dengan bekerja sama dengan ormas keagamaan. Seperti itu. Penanggulangan
Yang pertama, memberikan penjelasan tentang Islam secara memadai. Yang kedua, penjelasan tentang toleransi. Yang ketiga, pengenalan tentang hubungan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Yang keempat, pengenalan dan penerapan pendidikan multikultural. Pada bab 4, pada bab Islam rahmatan lil alamin dan Islam moderat. Masdar Hilmi menyebutkan tim moderat merupakan konsep yang sulit didefinisikan. Penggunaannya merujuk pada at-tawasuh, moderasi, al-qis keadilan, atau wazun keseimbangan, dan al-itidal kerukunan, dan semacamnya. Moderat pula dapat diartikan bersikap lunak atau tidak terjerumus ke dalam ekstremisme. Wasatiyah, pemahaman moderat, adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal, berdasarkan kepada hawa nafsu dan logika semata. Adapun terma moderat memiliki dua makna, yaitu yang pertama, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Yang kedua, berkecenderungan ke arah jalan tengah. Muklis M. Hanafi memaknai moderat al-wasat sebagai metode berpikir, berinteraksi dengan berperilaku secara tawazun seimbang dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah, dan akhlak.